Allah Lut alaihi salam. Maka setelah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di sana ada kisah dalam Quran yang disebut dengan kisah Ashabul Aikah. Apa itu Ashabul Aikah? Siapa Nabi yang diutus kepada Ashabul Aikah? Bagaimana sikap dari Ashabul Aikah kepada Nabi yang diutus kepada mereka? Dan bagaimana akhir dari cerita Ashabul Aikah ini? Tentu ini menarik, kita akan bahas, karena nanti akan syarat dengan pelajaran-pelajaran yang kita akan dapati dalam kisah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ashabul Aikah, ada yang mengatakan Aikah itu nama pohon yang terletak di dalam hutan, di mana pohon ini disembah oleh penduduk yang disebut dengan Madian. Jadi penduduk Madian ini mereka menyembah pohon, dan pohon itu disebut Aikah, dan para penyembahnya disebut Ashabul Aikah. Dari sini kita tahu bahwa sesembahan-sesembahan selain daripada Allah berupa pohon sudah ada sejak zaman Ashabul Aikah. Jadi tidak heran kalau seandainya zaman berlalu masih ada juga yang nyembah pohon itu. Bahkan di zaman saya kecil saja di Jawa Barat itu masih ada orang nyembah pohon beringin. Entah apa dengan pohon beringin itu. Cari nomor togel aja ke pohon beringin. Itu zaman dulu. Bahkan di daerah Jogja juga ada pohon beringin yang dikeramatkan. Dan ini menunjukkan apa? Keterbalikan akal. Bagaimana kesyirikan itu bisa menjungkir balikan akal orang. Kenapa saya katakan menjungkir balikan akal? Pohon ini adalah makhluk, ada batas waktu umurnya. Lama-lama pohon ini akan mati juga. Macam mana kemudian zat yang mati, yang akan mati dengan berjalannya waktu kemudian disembah? Akalnya di mana? Makanya orang-orang musyrik ini terkadang akal mereka lebih parah dibandingkan akal-akal binatang. Karena binatang saja masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Aikah inilah yang kemudian menjadi pusat sesembahan orang-orang Madian. Lalu Madian itu apa? Madian itu satu kota. Ada yang mengatakan bahwa dia terletak di dekat kota Al-Bada di provinsi Tabuk hari ini, bagian barat laut Arab Saudi, sekitar 170 km dari Tabuk. Artinya antara Tabuk dan Hijaz, dekat dengan kota Madinah. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan letak Madian itu dan Aikah itu terletak dekat Laut Mati, di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kawasan ini kalau kita lihat peta, itu di daerah Yordania yang berbatasan dengan Palestina. Karena memang kalau diurut kisahnya memang setelah kisahnya Nabi Lut, tidak jauh dari negeri Lut, di situ ada negeri Madian yang kemudian sesembahannya disebut Aikah dan para penyembahnya disebut Ashabul Aikah. Diutus kepada mereka satu nabi, dan nabi ini termasuk oratornya para nabi, disebut Khatibul Anbiya.
Kalau ngomong itu luar biasa. Siapa oratornya para nabi? Dialah satu di antara 4 nabi dari nabi-nabi Arab. Dialah Syuaib alaihi salam. Karena dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada negeri Arab itu 4 nabi. Pertama, Nabi Allah Hud alaihi salam diutus kepada kaum yang disebut dengan Ad. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Saleh diutus kepada kaum yang disebut dengan Ats-Tsamud. Kemudian yang ketiga inilah yang kita bahas, Nabi Syuaib diutus kepada Madian, para penyembah Aika. Dan yang terakhir tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, Arabnya atau non-Arabnya, manusianya atau jinnya. Nabi SAW diutus kepada semuanya, karena dia adalah khatamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi, dan dialah yang mengakhiri seluruh kenabian dan kerasulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lebih lanjut menceritakan tentang kisah Syuaib bersama kaumnya dan juga pohon Aika, kita urut dari silsilah para nabi dulu biar nyambung dengan ceritanya. Kita mulai daripada silsilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ini menikah dengan 4 wanita dan semuanya melahirkan anak-anak, tapi yang masyhur kan cuma 2, Ismail dan Ishak, padahal anaknya banyak. Pertama, dia memiliki putra dari seorang wanita namanya Hajar. Ingat, Hajar ini selalu menjadi cemoohan orang-orang Yahudi kepada kita. Mereka mengatakan, lihat orang Islam, mereka menikah dengan atau nabi mereka turunan daripada seorang budak, sementara kami bangsa Yahudi turunan seorang tuan. Karena Hajar itu budak dari Sarah, makanya mereka berbangga orang Yahudi itu. Dan mereka memutar sejarah. Hajar ini bukan semata-mata budak, bukan. Hajar ini satu putri raja dari orang-orang Kan'anium. Jadi dia adalah putri daripada Raja Kan'an. Kemudian diserang negaranya oleh Fir'aun di zaman itu, di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian dibunuh bapaknya. Hajar ini masih kecil. Kemudian diambil oleh Fir'aun di zaman itu, kemudian dirawat. Lah saat rajanya ini menangkap istri Ibrahim, Sarah, dan hendak digagahi kehormatannya, kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Akhirnya diselamatkan. Tiba-tiba sang raja pun menjadi setruk gara-gara doa orang yang dizalimi, Siti Sarah ini. Karena ketakutan akhirnya dilepas, diberikanlah Hajar ini. Yang Hajar ini sebenarnya putri raja. Jadi bukan semata-mata budak biasa, tidak, sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi itu. Lah dari Hajar ini lahir Ismail, dan dari Ismail inilah yang kemudian melahirkan 12 putra. Dari istri keduanya tentunya yang bernama Ra'lah bintu Mudad Ibn Amr al-Jurhumi, karena berasal dari suku Jurhum. Dari istri kedua inilah, karena istri pertama kan diceraikan karena akhlaknya tidak bagus. Kemudian lahirlah putra-putranya yang 12. Satu Nabat. Dari Nabat inilah yang kemudian turunannya sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian ada namanya Yatur, kemudian ada namanya Kaidar, ada namanya Adabil, kemudian Mibsam, Mimsam, Hadar, Taimah, Nafis, Kaizum, Duma dan Mashi. Ini semua putra putri Ismail alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Rasul ini turunan daripada Nabat, ada yang mengatakan dari anak ketiganya namanya Kaidar. Menjadi khilaf para ulama nasab. Ya. Lah dari istri Ibrahim yang kedua, dari Sarah lahirlah 3 putra beliau, atau 2 putra 1 putri. Satu Ishak yang kemudian menjadi bapak bagi Bani Israel, yang kedua Al-Is yang kemudian menjadi bapak bangsa Romawi. Kemudian ada yang perempuan namanya Fa'iqah bintu Ishak. Kemudian banyak turunan kan, Yakub ini kan juga banyak turunannya, karena Yakub juga menikah dengan 2 wanita dan menggauli 2 budak kan gitu. Pertama dari Lia, istri beliau, namanya Ruben, Syamun, Lawi, Yahuda yang kemudian turunan disebut Yahudi. Kemudian Yasakir, Zabulun, ini putra-putra dari istri pertama Yakub namanya Lia. Kemudian dari istri kedua Rahil lahirlah 2 putra juga, pertama Nabi Yusuf, yang kedua Binyamin. Kemudian dari budaknya namanya Zulfa, itu lahir namanya Jad dan juga Asir. Dan dari budak keduanya namanya Balha, lahirlah dan juga Naftali. Ini dari turunan Ishak. Memiliki putra Yakub. Yakub inilah yang kemudian silsilah Bani Israel dimulai. Lah kemudian istri Ibrahim yang ketiga namanya Qaturah, putri daripada orang-orang Kan'anium. Dari Qaturah inilah lahir 6 putra, namanya Zumran, kemudian Saraj, kemudian Yagsan, kemudian Naksan, kemudian Madian. Nah, ini ketemu nama Madian di sini. Kemudian anak yang ke-6 ini tidak disebut namanya karena keburu meninggal. Baru kemudian Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita namanya Hajun binti Amin. Lahirlah 5 anak, Kisan, Siraj, Umaim, Lutan dan juga Nafis. Intinya bahwa dari istri Ibrahim namanya Qaturah, putri daripada bangsawan Kan'aniyah ini. Salah satu nama anaknya adalah Madian. Berarti kota Madian itu dinisbatkan kepada satu dari putra Ibrahim, Madian ibnu Ibrahim. Madian ibn Ibrahim. Ini muncul kalimat Madian di sini. Sebagai faedah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan di awal, kita tahu bahwa nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur, ma'ruf ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan ini disepakati oleh seluruh ulama nasab, tidak ada khilaf. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manat ibni Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'd ibni Adnan. Sampai Adnan ini tidak ada khilaf ulama bahwa inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi khilaf adalah dari Adnan ke Ismail. Ini yang menjadi khilaf para ulama, berapa kakek buyut yang dilewati di situ. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala sampai menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, setelah menyebutkan nasab dari Rasul sampai ke Adnan, beliau mengatakan wala yasihhu hifdhun nasabi fauqa Adnan.
Tidak ada yang sahih yang menetapkan nasab di atas Adnan sampai Ismail. Imam Ibnul Qayyim juga sama, mengatakan ilahuna ma'lumus sihah, sampai di sinilah memang yang sahih, tidak ada khilaf dari Rasul sampai ke Adnan. Di atas Adnan sampai Ismail ini jadi masalah. Apalagi nama-namanya bukan nama-nama orang Arab, tetapi menjadi kesepakatan para ulama bahwa silsilah Adnan itu turunan Ismail. Cuman berapa yang melewati, berapa bapak yang dilewati itu, ada yang mengatakan sampai 30 bapak yang dilewati, ada yang mengatakan 15 bapak, ada yang mengatakan 10 bapak, ada yang mengatakan 20 bapak, wallahu a'lam. Tetapi kalau kita melihat Sirah Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini pilihan pendapat Ibnu Hisham. Beliau menyebutkan bahwa dari Adnan ke Ismail itu adalah Adnan Ibnu Ud atau Udad, Ibnu Muqawwam, Ibnu Nahur, Ibnu Tayrah, Ibnu Ya'rub, Ibnu Yashhub, Ibnu Nabat, Ibnu Ismail. Berarti dari kita tahu tadi saya katakan bahwa Rasul ke Adnan dan Adnan ini sampai kepada Nabat. Nabat itu satu di antara putra Ismail. Walaupun ada yang mengatakan bukan Nabat tapi Kaidar ibn Ismail. Adapun ke atasnya ya, dari Ismail, maka disebutkan juga oleh beliau dari Ismail putra Ibrahim ibn Tarikh, ibn Azar, ibn Nahur, ibn Saruq, ibn Ra'u, ibn Nafalikh, ibn Abir, ibn Salih, ibn Arfahshad, ibn Syam, ibn Nuh, ibn Lamak, ibn Mutasakhli, ibnu Anuh, maksudnya Idris. Kemudian beliau mengatakan ibnu Yarid, ibnu Mahyalil, ibnu Qainan, ibni Yanis, ibni Syith, ibni Adam alaihi salatu wassalam. Begitu nasabnya kalau dilihat dari nasab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Ya memang agak sulit ngapal orang, apalagi namanya aneh-aneh kan itu ya. Jangankan ngapal orang kayak gini, ana nggak yakin kakek buyut keempat antum aja antum dah lupa tuh siapa namanya. Jangankan kakek buyut keempat, yang ketiga saja ndak tahu kakek buyut kita tuh. Ya. Tapi begitulah orang Arab, mereka perhatian dengan nasab. Balik kepada pembahasan kita. Jadi Adnan itu Madian itu adalah sebuah kota yang dinasabkan kepada salah satu putra Ibrahim alaihi salatu wassalam dari istri beliau namanya Qaturah, putri daripada kabilah Kan'aniyun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa lalu apa hubung kait Madian dengan Aikah yang kita kaji di sini? Apakah itu dua negeri yang berbeda, di mana Syuaib diutus kepada dua negeri ini? Memang terjadi polemik para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian juga Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Adwail Bayan bahwa Madian itu kota Madian dan Aikah itu sama saja. Jadi Madian itu nama kotanya, Aikah itu nama sesembahan yang disembah oleh penduduk Madian. Jadi ya Aikah ya Madian, Madian ya Aikah gitu maksudnya. Walaupun pendapat yang lain seperti Al-Qurtubi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala berpendapat berbeda, bahwa Madian itu satu kota sendiri, dan Aikah itu bukan nama sesembahan, bukan nama pohon, tetapi nama kota juga, namanya kota Aikah. Jadi Syuaib itu diutus kepada dua kota ini. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, yang masyhur, bahwa pendapat Imam Ibnu Katsir dan Asy-Syinkiti tadilah yang banyak dikuatkan para ulama, bahwa Madian dengan Aikah itu ya sama saja. Ada yang mengatakan Madian itu nama tempatnya, Aikah itu nama berhalanya, pohon yang berada di dalam hutan, oleh penduduk Madian didatangi, dimintai, dinazari, ditawafi, dan segala hajatnya meminta kepada pohon itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara ekonomi Madian itu dikenal
Kotanya sangat maju di zaman itu. Sampai-sampai di Madian itu punya pasar, mungkin pasar induk lah bahasa kitanya, besar pasarnya. Di mana pasar itu menjadi pusat ekonomi penduduk Madian. Di mana seluruh kabilah-kabilah yang jauh itu kalau mereka berniaga, mereka datang ke Madian. Masalahnya, orang-orang Madian ini membuat aturan-aturan gila di pasar, di mana setiap para pedagang yang datang dari luar kemudian berniaga di pasar Madian, maka keuntungannya akan dipotong 10%. Untung atau rugi tetap dipotong 10%. Yang gilanya bukan hanya sekedar pedagang, pembeli dari luar pun kalau membeli sesuatu maka harus dipotong 10% dari uang yang dibawanya. Itu kan rampok namanya. Belum lagi kemudian di dalam pasar itu orang-orang Madian sudah terbiasa melakukan kecurangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, berdusta dan begitu seterusnya. Memang betul-betul rusak muamalahnya. Padahal kehidupan orang-orang Madian itu serba kecukupan, tuh aneh tuh. Mereka serba kecukupan, dan itu nanti saya jelaskan bagaimana perkataan Syuaib itu, bahwa mereka itu di atas kebaikan. Sampai Syuaib ketika berdakwah itu mengatakan, inni arakum bi khairin, kata Syuaib, aku melihat kalian itu dalam kondisi baik, ekonominya baik gitu. Kenapa mesti curang dalam berdagang? Yang lebih parahnya lagi, bukan hanya sekedar curang dalam berdagang, merampok pula dia. Di antara mereka suka merampok. Jadi kalau ada orang-orang yang safar di padang pasir melewati daerah mereka, mereka akan merampoknya tuh. Ini kan sudah keterlaluan tuh. Rusak akidahnya karena menyembah berhala, rusak muamalahnya karena jual belinya banyak curang, rusak pula akhlaknya karena mereka suka merampok, menakut-nakuti, berbuat jahat dan begitu seterusnya. Jadi kerusakan numpuk di negeri Madian ini. Padahal negeri Madian itu sebelumnya negeri yang mengikuti tauhid. Setelah kaum Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang setelahnya mereka takut dan beriman. Tetapi dengan jauhnya waktu, akhirnya mereka mulai kufur, syirik, kemudian mereka rusak muamalah dan akhlaknya. Lah saat itulah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka saudara mereka Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Dari sini kisah dimulai bagaimana dakwahnya Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran menyebutkan kisah Syuaib ini terulang di 11 kali. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Surat Hud 84 sampai 95, Surah Asy-Syu'ara 176 sampai 190, Surah Al-Hijr 78 sampai 79, dan Surah Al-Ankabut 36 sampai 37, dan menyebar di beberapa surat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebut bahwa Syuaib ini diutus ke negeri yang disebut dengan Aikah ataupun Madian, dan itu disebut beberapa kali dalam Quran kata-kata Aikah itu. Seperti Allah mengatakan, wa in kana ashabul aikati la zalimin, dan sungguh ashabul Aikah itu sungguh zalim. Kemudian juga Allah mengatakan, kadzabat ashabul aikatil mursalin, telah mendustakan kaum Aikah kepada para rasul. Dan juga Allah mengatakan, wa Thamud wa kaum Lutin wa ashabul Aikah, dan kaum Thamud, kaum Lut dan ashabul Aikah, dan banyak lagi. Di Quran itu Allah sering menyebut kalimat Aikah dan juga menyebut kalimat Madian. Kalimat Madian tadi sudah saya katakan, pendapat yang kuat bahwa Madian itu negerinya, Aikah itu berhalanya, berbentuk pohon yang disembah. Di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah juga sama menyembah pohon. Buktinya ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Hunain, tiba-tiba di tengah jalan
melewati pohon bidara yang dulu di zaman jahiliyah itu para sahabat sebelum masuk Islam biasa mencari berkah di pohon itu. Terkadang mereka sebelum perang menggantungkan pedang dengan keyakinan pedang itu akan sakti karena akan tersalurkan berkah dari pohon itu. Itu keyakinan mereka. Makanya ketika lewati pohon itu mereka mengatakan, Rasul, bisa nggak kau buat pohon kayak gitu, katanya, supaya sebelum perang kita gantung-gantungkanlah pedang itu di situ, katanya. Rasul marah lah kan itu. Ini dah menyangkut tauhid masalahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat, jadikan untuk kami gantungan pedang sebagaimana mereka punya gantungan pedang. Rasul mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, bertakbir Rasul. Kemudian mengatakan ucapan kalian itu persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan Tuhan yang banyak, jangan satu Tuhan saja, katanya. Innakum qaumun tajhalun, kalian itu umat yang bodoh, sudah diberikan tauhid mau syirik pula, kata Rasul. Artinya sudah ada kan. Tapi di zaman sekarang wallahu alam ya mungkin masih ada lah. Tapi saya kemarin pulang itu udah pada ditebang pula pohon beringin tuh. Dulu saya masih SD itu kalau lewat di pohon beringin tuh nampak ada sesajen di situ. Di situ ada sedikit nasi, kemudian telur dibelah dua, sama ikan teri pula. Jinnya suka ikan teri rupanya. Kalau sekarang tongkol mungkin ya. Jinnya nawar-nawar kalau sekarang. Tapi saya lihat tidak ada lagi tuh. Dulu itu kalau malam-malam lewat pohon beringin itu masya Allah merinding itu. Takut kualat ya. Jadi mungkin dengan berjalannya waktu sekarang kan sudah orang masing-masing pegang handphone kan, udah lupa lah dengan pohon beringin tuh. Sekarang dewanya ke handphone balik ya kan, lupa sholat, lupa ya ke handphone aja. Kalau dulu syiriknya dengan pohon, sekarang syiriknya dengan handphone pula. Pohonnya sudah ada di handphone. Naudzubillah ya. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai kisahnya. Lah Nabi Syuaib sendiri sebenarnya di tengah-tengah kaum Madian itu sangat dihargai pada awalnya ya. Sama dengan Nabi SAW kan pada awalnya kan sangat dihargai. Karena Allah membahasakan dalam Al-Quran itu akhuhum Syuaib, saudara mereka Nabi Syuaib. Jadi Syuaib itu dibahasakan dengan saudara mereka. Artinya Syuaib itu terlahir dari akar negeri Madian memang. Jadi negeri Madian, orang-orang Madian itu tahu kecilnya Syuaib, remajanya Syuaib, dewasanya Syuaib itu tahu akhlaknya seperti apa, mereka paham ya. Seperti Nabi SAW juga sama kan, lahirnya mereka tahu, remajanya mereka tahu, dewasanya mereka tahu, sampai mereka menyebutnya Shadiqul Amin. Tapi setelah Rasul jadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba mereka pun memusuhi Nabi, bukan karena akhlaknya tapi karena ajarannya. Lah Syuaib juga sama. Jadi Syuaib itu sebenarnya dihargai oleh kaumnya, sampai-sampai di antara mereka mengatakan innaka la antal halimur rasyid, sungguh engkau wahai Syuaib, engkau ini orangnya lembut dan orangnya bijaksana. Itu pujian mereka. Walaupun pujian ini sebenarnya konteksnya adalah hendak memuji Syuaib untuk menjatuhkan, tapi perkataan ini menunjukkan bahwa Syuaib itu diakui akhlaknya oleh orang-orang Madian, diakui sekali. Bahkan ketika dia sudah jadi nabi, orang-orang Madian tidak berani menyentuh Syuaib. Kenapa? Karena kabilah yang melindunginya kuat. Makanya bahasa mereka laula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz, katanya. Kalau bukan karena kabilahmu wahai Syuaib, tentu sudah kurajam kamu. Artinya kan Syuaib ini punya kekuatan, punya kabilah gitu ya. Sama dengan Nabi kan punya kabilah. Makanya kenapa orang-orang musyrik tidak bisa menyentuh Nabi, karena ada Abu Thalib di situ. Tapi setelah Abu Thalib meninggal, baru mereka berani. Makanya Rasul terpaksa hijrah ke Taif, karena sudah tidak aman lagi di Mekah, sudah diancam untuk dibunuh ya. Lah kondisi para nabi sama seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi Syuaib itu diutus kepada kaum yang memiliki lima kerusakan. 5 kerusakan yang disebutkan dalam Quran itu. Pertama, kesyirikan. Mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembah pohon yang namanya Aikah. Ini yang pertama.
Yang kedua, bakhsul huquqin nas. Mereka suka mengurangi hak-hak manusia. Mereka suka menipu. Mereka suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam berdagang, culas dalam bermuamalah, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, at-ta'addi, melampaui batas. Terkadang mereka suka membunuh, ya, menakut-nakuti orang-orang yang berjalan melewati negeri Madian ini. Kemudian yang keempat, nasrul fahisyah. Mereka suka melakukan perzinahan, homoseksual, dan keburukan-keburukan akhlak yang lainnya. Dan yang terakhir, as-sa'yu fi saddin nasi anil haq. Mereka menghalang-halangi orang-orang yang hendak beriman kepada Nabi Syuaib dan menakut-nakuti orang yang sudah beriman kepada Nabi Syuaib. Inilah 5 kerusakan yang dialami kaum Madian. Disitulah Allah utus Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Apa yang pertama kali dakwahkan Nabi Syuaib? Pertama yang didakwahkan adalah tauhid. Semua para nabi mendakwahkan tauhid. Ini yang pertama. Makanya Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tugas mereka apa? Meneriakkan kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Kita lihat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-A'raf ayat 85. Allah katakan, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Dan kepada penduduk Madian diutus kepada mereka Syuaib, dan Syuaib mengatakan, hei kaumku, tauhidkan Allah, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan selain daripada Allah. Kemudian terulang dalam surah Hud, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hei kaumku, tauhidkan Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Allah. Kemudian terulang dalam surah Al-Ankabut ayat 36 juga sama, ya qaumi budullaha warjul yaumal akhir. Hei kaumku, sembahlah Allah dan mengharaplah dengan kehidupan akhir. Kemudian terulang dalam surah Asy-Syu'ara-nya ayat 178 sampai 179, innilakum rasulun amin. Aku ini rasul yang jujur kepada kalian. Fattaqullah wa atiun. Bertakwalah, arti bertauhidlah kepada Allah, taati seruanku. Jadi ini dakwah yang pertama, mengajak manusia ke dalam tauhid. Harusnya ini yang pertama kita dakwahkan kepada manusia, tauhidkan umat. Yang kedua, mulailah Syuaib setelah mendakwahkan tauhid, mulai memperbaiki muamalah, memperbaiki pasar, memperbaiki perniagaan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf-nya ayat 85, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sembah Allah, sampai kepada janganlah kalian sempurnakan takaran kalian, sempurnakan timbangan kalian, jangan mengurang-urang hak manusia, dan jangan merusak di bumi setelah ada perbaikan. Mulai Syuaib memperbaiki pasar, jangan seperti itu. Lihat Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah. Kota Madinah dikuasai siapa ekonominya? Orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada pasar besar, pasarnya Bani Kunaiko. Itulah Yahudi Bani Kunaiko, itulah yang menguasai pasar kota Madinah. Karena orang-orang musyrik yang belakangan jadi orang-orang Ansor ini, Khazraj dan Aus ini, mereka tak pandai dagang, mereka hanya bercocok tanam. Sementara perniagaan itu dikuasai Yahudi. Ketika Nabi SAW datang hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ini punya orang-orang hebat dalam berniaga. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, ada Utsman. Itu kan pedagang-pedagang hebat di Mekah. Sehingga ketika kemudian Rasul datang ke Madinah, orang-orang Madinah, orang-orang Ansor menawarkan kebun.
kata Rasulullah, jangan diambil. Ya. Padahal orang Madinah sudah baik kan, saya punya 2 kebun, ambil salah satunya. Rasul mengatakan jangan. Kenapa Rasul melarang orang-orang Mekah mengambil kebunnya orang-orang Madinah? Rasul melirik ekonomi masa depan kota Madinah. Nih kalau orang-orang ahli dagang kemudian lari ke kebun, nanti ilmunya tak guna. Makanya Rasul membiarkan sampai pada waktunya. Akhirnya Rasul membuat ekonomi sendiri, membuat pasar di samping pasarnya Bani Kunaiko. Tidak ada pajak di situ. Siapapun yang pertama dagang, dialah yang memiliki tempat. Dan Rasul membuat aturan yang memudahkan para pedagang di situ. Mulailah Rasul memainkan dagangnya dengan para sahabat muhajirin yang pakar-pakar dagang itu. Tidak butuh waktu lama, 2 tahun langsung gulung tikar pasarnya Yahudi itu. 2 tahun pasar Bani Kunaiko gulung tikar. Dan pasar kaum muslimin menguasai ekonomi Madinah. Menguasai ekonomi Madinah. Kenapa? Karena diterapkan hukum Islam di situ. Nabi SAW sampai mengingatkan di hadapan para sahabat, rahimallahu rajulan samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada, kata Rasul. Semoga Allah merahmati kalian wahai para orang-orang yang di pasar. Semoga Allah merahmati yang membeli. Semoga Allah merahmati yang menjual. Ketika kedua-duanya saling memberikan keringanan, memudahkan, tidak mempersulit, ya. Tidak mengurang-urang takaran, timbangan dan meteran, tidak curang dalam dagang, tidak ada riba dan begitu seterusnya. Makanya akhirnya pasarnya berjalan dengan hukum Islam. Sebentar saja kolab pasarnya Yahudi itu. Lah Nabi Syuaib itu ingin meluruskan muamalah pasar. Alhamdulillah, saya lihat sekarang ustaz-ustaz kita ini sudah mulai mengupas ekonomi muamalah syar'i. Mulai digaung-gaungkan tentang haramnya riba. Karena kan kalau kita lihat sistem-sistem jual beli zaman sekarang itu hampir tidak ada di zaman Nabi. Seperti online, COD, apalah pakai kad bank semua, kan nggak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti tidak ada hukumnya, ada hukumnya. Karena itu hanya bagian cabang-cabang dari kaedah-kaedah yang sudah ada dalam hukum jual beli. Tinggal dikembangkan saja. Masuk ke yang mana, haram atau halal, kan begitu. Alhamdulillah kita bersyukur. Sudah banyak orang-orang yang ya pakarnya dalam ekonomi Islam gitu ya. Tapi Nabi Syuaib ingin meluruskan mereka. Jangan seperti itu, sampai mengatakan wala tangkusul mikyal wal mizan. Hei penduduk Madian, jangan kalian mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran. Inni arakum bi khairin. Kalian itu sudah baik kehidupannya, kalian sudah cukup, sudah kaya, kok masih curang juga? Aneh kalian ini. Harusnya kan sudah kaya, sudah cukup, nah perlulah curang. Biasanya orang-orang yang curang itu karena merasa mungkin dia miskin, biar cepat kaya, curang. Ini sudah kaya masih curang juga. Makanya dari sini ada kaedah bahwa harusnya kita bagi kaum muslimin itu tidak apa-apalah sedikit tapi berkah dibandingkan banyak tidak berkah. Kalau banyak tidak berkah, buat apa rezeki itu? Lihat kaum Madian ini, kalian sudah cukup ekonomi kalian, masih juga kalian curang. Lebih parah lagi, ngerampok lagi lah itu kan. Sudah kaya, curang dagang, ngerampok lagi. Gimana orang ini? Berarti kalau sekarang orang-orang yang kaya masih korupsi juga, itulah orang Madian. Nah, sekarang yang kaya-kaya itu kan orang-orang kaya, yang korupsi kan orang-orang kaya tuh. Ini kejar-kejar KPK tuh. Mereka sudah kaya, gaji mereka sudah besar, masih juga ngerampok uang negara. Itu ashabul aikah. Persis kayak ashabul aikah. Udah kaya, curang dagang, ngerampok lagi kan. Nauzubillah. Lah Nabi Syuaib ini berusaha untuk menasihati mereka, jangan seperti itu. Inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, kata Nabi Syuaib ini. Sesungguhnya aku takut, khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan kalian. Apa kata Syuaib? Baqiyatullah khairul lakum. Wahai kaumku, harta yang halal yang kalian punya itu, yang Allah berikan, itu lebih baik bagi kalian.
in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga atas kalian, tidak mungkin aku pantau terus kalian ini. Ya. Apa kata Syuaib ini? Sisa harta loh yang kalian miliki itu, yang banyak itu, yang gak mungkin habis, itu lebih baik, jelas halalnya, daripada kalian merampok kemudian curang dalam dagang. Itu nikmati. Kalian sudah kaya, itu nikmati, ngapain pula ngerampok-ngerampok gitu. Lihat bagaimana Syuaib berusaha untuk menasihati dengan lembut mereka. Kemudian mulai Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam setelah mengajak mereka meluruskan tauhid, meluruskan muamalah, meluruskan akhlak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dan apa sikap kaumnya kepada Nabi Syuaib ini? Mereka mulai mendustakan Syuaib. Dan mereka mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum Syuaiban innakum la khasirun. Mulailah. Ini enggak tenang para pembesarnya ini. Para pejabat-pejabat Madian ini sudah mulai panas kupingnya. Mereka mengatakan, dan berkatalah para pembesar di antara mereka, jangan kalian ikuti Syuaib. Kalau kalian ikuti Syuaib, rugi kalian, gak akan untung kalian. Begitu. Coba kalau kita umpamanya menasihati orang-orang yang curang dalam dagang itu, belum tentu mau tuh. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, ancaman orang yang curang dalam dagang itu bukan ancaman remeh. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Tahu wail? Neraka wail bagi orang-orang mutaffif yang suka ngurang-ngurang. Wail itu disebutkan oleh para ulama tafsir, dia adalah sebuah lembah, letaknya di dalam jahanam, sangat dalam, sangat gelap, sangat busuk, seluruh nanah dan darah penuh neraka tumplek tuh di lembah itu. Itulah namanya wail. Untuk siapa? Lil mutaffifin, untuk yang suka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran dan curang dalam dagang. Makanya sering saya jelaskan di sini kan, sebenarnya tatfif itu ikhwan, itu tidak menguntungkan banyak sebenarnya. Kalau antum jual salak, jual duku, jual jeruk, pamannya ada orang beli 1 kilo, kemudian antum kurangi 2-3 buah salak, itu tidak mengenyangkan. Masa mengenyangkan? Ada orang beli 1 kilo, antum kurangi 1 on atau setengah on, paling 3 atau 4 biji jeruk, kemudian antum makan, kira-kira kenyang? Nggak kenyang makan 3 jeruk tuh, apalagi jeruk kecil. Lalu kenapa ancamannya besar gitu sampai akan diancam dengan wail? Sebenarnya bukan masalah 2-3 jeruk atau 2-3 salak yang kita kurangi dari timbangan, bukan itu gara-gara wailnya. Tetapi kalau Anda menjadi pedagang, kemudian datang pembeli, kita tidak tahu identitas pembeli ini. Apakah pembeli itu anak yatim? Apa pembeli itu fakir miskin? Apa pembeli itu memang orang kaya tapi untuk disumbangkan kepada fuqara wal masakin? Kan tidak tahu. Bagaimana kalau seandainya yang beli itu adalah anak yatim, kemudian kita kurangi 3 jeruk, berarti memakan hak anak yatim. Kalau pembeli itu orang miskin, berarti mengurangi hak harta anak miskin. Kalau ada orang kaya yang membeli, rupanya dia membeli untuk panti asuhan anak-anak yatim, sama juga kita makan harta anak yatim. Itu yang menjadikan kenapa Allah katakan wail, celaka, neraka wel tuh bagi orang itu. Begitu juga kita sebagai pembeli, kita tidak tahu identitas pedagang ini. Entah pedagang ini anak yatim, entah pedagang ini orang miskin, entah pedagang ini orang gak mampu. Kita pula yang minta tambah-tambah lah, udah 1 kilo, muncungin lagi, tambah lagi kalau bisa 1 kilo 1 on. Beli 1 kilo ya 1 kilo lah, jangan main tambah-tambah. Kadang-kadang main ambil sehingga diizinkan dimakan, habis dimakan kecut, habis kecut tak jadi beli, kan kurang ajar tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini para pembesar ini takut rugi. Takut rugi, makanya mereka mengatakan jangan ikut Syuaib, rugi kalian. Kemudian juga mulai mereka menuduh Nabi Syuaib, jangan-jangan Nabi Syuaib itu dakwah seperti itu untuk kepentingan dia tuh. Dia lagi kampanye tuh, dia lagi pencitraan dan begitu seterusnya. Mereka mengatakan, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Innaka antal halimur rasyid. Dalam surah Hud 87 Allah mengatakan, wahai Syuaib, apakah solatmu, maksudnya keyakinanmu, agamamu itu, yang menyuruh
menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sungguh engkau ini benar-benar orang yang lembut, penyantun, pandai. Ini kan ejekan sebenarnya. Seolah-olah mereka mengatakan, jangan jadi kepentinganmu saja, jangan jadi kepentinganmu, kamu ini dengan keyakinanmu melarang kami, katanya. Lihat di sini ada faedah apa? Rupanya ajaran yang disebut hari ini dengan pemahaman sekuler, sekarang kan disebut sekuler kan, hendak memisahkan perkara agama dengan dunia itu. Yang pertama kali mengajarkan ajaran sekuler siapa? Kaum Nabi Syuaib. Karena mereka mengatakan kepada Rasul, apakah agamamu yang memerintahkan agar kami tidak boleh melakukan perdagangan seperti ini? Seolah-olah apa? Sudahlah, agama-agama, bisnis-bisnis. Nah, gitu maksudnya. Jangan dimasukkan urusan agama dalam urusan bisnis, dalam urusan dunia, agama-agama. Itu sekuler namanya. Memisahkan antara dunia dan agama. Nah, sekarang kalau seandainya ada pemahaman yang seperti ini, berarti apa? Ini adalah pemahaman kaum Madian. Itulah pengasas sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia. Sudah ada sejak zaman dulu tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga mereka mulai menuduh Syuaib ini jangan-jangan dia gila, jangan-jangan dia terkena sihir, katanya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana tuduhan mereka. Qalu innama anta minal mashurin. Jangan-jangan engkau Syuaib ini kena sihir nih, jangan-jangan ngerocos, ngomongnya gak jelas kamu ini. Dituduh kayak gitu pula. Jangan-jangan gila Syuaib ini, kena sihir dia, kena santet katanya, ya. Bahkan mereka mulai menuduh yang ngawur-ngawur dan mengatakan, qalu ya Syuaib ma nafkahu katsiran mimma taqul wa inna naraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau ini orang lemah di antara kami. Kurang ajar ya. Syuaib itu orator, dia khatib. Orator itu ya pandai bicara, orator itu ya pandai menata kata gitu ya, orator itu ya pandai ngomong. Dibilang kami nggak paham, itu kan kurang ajar namanya. Gitu. Kecuali dia bukan orator, bukan orang yang pandai bicara, ya boleh juga ya kan. Dia oratornya para nabi, dibilang nggak paham, itu mereka ingin mengatakan merendahkan Syuaib sebenarnya. Nggak mau dengar dakwanya Syuaib, sehingga mereka pura-pura nggak paham dan mengatakan kami ini nggak paham, apa maumu tuh katanya. Ucapanmu ini ngawur nih. Nah, ini udah mulai kaumnya Syuaib seperti itu. Berakhir apa? Mengancam. Mulai mereka mengancam dan mengatakan, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Lalu pemuka-pemuka Madian mulai menyombongkan diri di hadapan Syuaib dan mengatakan, hei Syuaib, pasti kami akan usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri Madian kami ini, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Mulai mereka mengancam, kalau kau tetap begitu, keluar kau dari negeri Madian, katanya. Sama dengan Nabi SAW kan, akhirnya terusir dari Mekah ke Madinah kan. Begitulah nasib para nabi, dan konsekuensi dakwah itu pasti ada. Nggak mungkin dakwah itu lurus mulus terus dada. Karena sifat dakwah itu pasti ada tantangan, rintangan. Sebagaimana perkataan Waraqah ibn Naufal kepada Rasul, hei Muhammad, siapapun, bukan kamu saja, siapapun, kata Waraqah ibn Naufal, membawa ajaran yang engkau bawa wahai Muhammad, kecuali dia pasti akan diuji, akan disakiti. Siapapun yang membawa ajaran Nabi pasti akan disakiti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, Nabi Syuaib ini tetap lembut kepada mereka. Walaupun mereka sudah ngancam, sudah ini tetap lembut, ya. Dan mengatakan, qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'udha fiha illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma
'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kata Syuaib menjawab, apakah kamu akan mengusir kami? Kata Syuaib, kendati pun kami tidak suka. Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian setelah Allah melepaskan kami dari kalian, dan tidaklah pantas bagi kami kembali kepada kalian kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Jadi Syuaib mulai lembut, tidak keras lagi, coba melembutkan hati kaumnya. Kemudian berusaha mengedepankan perbaikan. Apa kata Syuaib itu? Qala ya qaumi ara'aitum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana seandainya yang aku sampaikan ini ada bukti yang nyata. Aku ini tidak mengada-ngada, aku ini seorang nabi, ada buktinya. Ingat, setiap para nabi dan rasul pasti dibekali mukjizat kan? Seperti Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, Nabi Saleh kemudian keluar unta, dan banyak para nabi ini, termasuk juga Syuaib. Cuma tidak dijelaskan mukjizatnya, tapi Allah isyaratkan di sini dengan mengatakan in kuntu ala bayyinatin. Gimana kalau seandainya ada bukti bahwa aku seorang nabi mengajak kepada kalian? Artinya ada isyarat bahwa Syuaib itu punya mukjizat sebenarnya, cuma tidak jelaskan saja. Kemudian di ujung ayat dia mengatakan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa islah. Sebenarnya kata Syuaib itu, aku tidak hendak menyelisih kalian loh, enggak. Kami loh enggak akan menyelisih kalian. Saya datang berdakwah kepada kalian itu untuk kebaikan kalian semuanya, supaya lurus akidahnya, baik muamalahnya, benar akhlaknya, hanya itu saja. Saya ingin baik saja kepada kalian tuh. Syuaib aja mengatakan seperti itu, enggak ingin apa-apa. Bahkan Nabi Syuaib juga mengingatkan akibat orang-orang yang kalau tidak menerima dakwahnya. Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qaumi nuhin au qaumi hudin au qaumi salihin wa ma qaumu lutin bibaid. Subhanallah. Apa kata Syuaib? Wahai kaumku, janganlah pertengkaran aku dengan kalian menyebabkan kalian berbuat dosa sehingga kalian ditimpa siksa seperti yang Allah timpakan kepada Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, dan kaum Lut yang baru saja lewat, dekat jaraknya, waktunya. Kalian juga mendengar itu bagaimana kaum Lut itu diadab sedemikian rupa kan itu. Diingatkan, jangan seperti itu. Nanti kan diadab seperti kaum Ad yang diangkat ke langit, seperti kaum Soleh yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka, seperti kaum Lut yang luar biasa lagi, diangkat dengan satu sayap Jibril kemudian dihempaskan lagi ke bumi sehingga jadi laut mati sekarang. Diingatkan soal itu. Tetapi memang a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minu. Tetap saja ada orang-orang itu engkau beri peringatan ataupun tidak, tetap tidak beriman. Lihat akibatnya. Karena waktu juga. Jadi ketika Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak sanggup menghadapi kaumnya, mulai mereka mengancam, mulai mereka menuduh macam-macam, bahkan akan membunuh Syuaib, maka Syuaib pun mengajak orang-orang yang beriman untuk keluar dari Madian. Keluar. Ketika Syuaib dan kaumnya sudah keluar yang beriman itu, sungguh rugi sebuah kaum yang tidak ada nabinya di situ. Maka ini pelajaran besar. Sungguh beruntung satu daerah kalau ada pendakwah di situ. Sebab kalau tidak ada pendakwah di situ, rusak di situ. Tapi saya heran kadang-kadang ada orang yang sampai mengusir ustadz, mengusir dai, mengusir para pendakwah di situ. Padahal kebaikan sebuah negeri itu kalau masih ada pendakwah di situ. Kalau sudah tidak ada pendakwah, tidak ada kebaikan negeri itu. Makanya di sini ketika Madian ditinggal Syuaib, jadilah negeri yang sangat buruk karena tidak ada yang menasihati lagi. Kerusakan menyebar, kemungkaran di mana-mana, kesyirikan merajalela, kecurangan dalam dagang luar biasa, macam-macam kerusakan berlaku. Apa yang terjadi? Mulailah Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Apa azabnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf, surah Al-Ankabut, surah Asy-Syu'ara, surat Al-Hijr,
Kita rangkum saja, nanti antum baca sendiri ayat-ayatnya. Jadi azab yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Madian apa? Allah kirim hawa panas. Hawa panas yang luar biasa. Terik matahari itu entah berapa puluh derajat. Panas luar biasa. Kita rasakan kalau sudah di atas 32 saja kan. Derajat itu kita sudah kepanasan. Lah ini kaum Madian ini entah berapa derajat tuh panas itu, sampai mereka tidak tahan. Tidak ada yang bertahan di dalam rumah-rumah mereka. Ketika mereka merasakan panas yang luar biasa, tersiksa dengan panas itu, tiba-tiba Allah kirim awan. Awan itu berwarna hitam. Ketika datang awan berwarna hitam, ya, semua orang yang di rumah keluar ingin bernaung di awan hitam itu, karena awan itu menghalangi matahari. Mereka tidak sadar di balik awan itu ada halilintar, di balik awan itu ada kilat, di balik awan itu ada percikan-percikan api. Ketika mereka betul-betul bernaung di awan hitam itu, tiba-tiba awan itu terbelah, datanglah petir halilintar, percikan api. Sebagian mereka ketakutan, ada yang mati kena petir, ada yang mati kesambar halilintar, ketakutan masuk semua ke rumah-rumah mereka. Ketika mereka sedang ketakutan berada di rumah mereka, datang azab yang ketiga. Tiba-tiba gempa yang luar biasa, gempa yang meluluhlantakkan seluruh kaum Madian. Rumah menjadi roboh, jalan-jalan menjadi retak, semua tertimpa bangunan, mati gara-gara gempa dan juga dahsyatnya gempa itu. Sehingga orang-orang yang masih hidup hanya bisa termenung di situ, duduk di atas reruntuhan puing-puing gempa itu yang masih hidup itu, meratapi nasab mereka, meratapi bagaimana rumah mereka yang indah roboh, istana mereka yang indah roboh, kekayaan mereka yang sudah ditelan bumi. Mereka menangis. Lasnya datang azab yang terakhir. Tiba-tiba datang teriakan, pekikan dari Jibril, dan itu membunuh seluruh jiwa kaum Madian. Tidak ada satupun jiwa kecuali terkapar di tempat-tempat tinggal mereka. Lihat, ini azab yang luar biasa, dan itu dirangkum dalam beberapa ayat Al-Quran. Anda bisa baca dalam surah Al-A'raf ayat 9192, surah Al-Ankabut ayat 37, surah Asy-Syu'ara 189, Al-Hijr ayat 79, dan beberapa ayat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu humul khasirin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa 'alal qaumil kafirin. Setelah kaum Madian hancur lebur, tidak ada penghuninya, mati semuanya, Syu'aib pun datang melihat mereka. Dan Allah katakan, orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu, karena sudah enggak ada dia dan bangunannya juga rata dengan tanah. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka ketika Syu'aib pun melihat kondisi seperti itu, maka Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian risalah Rabbu? Aku sudah nasihati kalian, tapi kalian enggan mendapatkan nasihatku. Bagaimana mungkin aku akan menyesal atas azab yang ditimpakan kepada orang-orang zalim? Rasakan oleh kalian, kata Syu'aib. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasa Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara kisah Ashabul Aika dan Madian dan kehancuran negeri tersebut karena penyimpangan
dan juga kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.